Shalom semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, orang-orang hebatnya Tuhan. Hari ini saya bersuka cita karena kita bisa bertemu kembali dalam tayangan program ini. Dan saya percaya hari ini ada sesuatu yang baru juga yang Tuhan akan nyatakan bagi kita semua. Sebentar sebelum kita menikmati sharing berkat firman Tuhan, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang sungguh luar biasa ini. Kami percaya Tuhan yang turut bekerja berperkara dalam hidup kami. Termasuk pada saat ini kami berada di tempat ini untuk menyaksikan tayangan dan program ini. Itu pun karena Tuhan punya maksud bagi kami semua. Sekarang beberapa waktu ke depan biarlah Tuhan sendiri yang beracara. Hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk boleh mendengarkan setiap firman-Mu. Karena kami percaya Tuhanlah yang akan menyatakan sesuatu yang baru sebentar ini kepada kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah mata kami, telinga kami, dan hati kami hanya tertuju kepadamu beberapa waktu ini ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap menerima berkat yang luar biasa. Haleluya, amin, amin. Baik, semua orang-orang hebatnya Tuhan, hari ini kita akan menikmati berkat yang luar biasa. Topik yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai zona nyaman. Kalau kita bicara tentang zona nyaman adalah sebuah kata-kata yang sudah sangat tidak asing bagi kita semua. Nah, saya ambil sebuah kutipan, sebenarnya apa sih zona nyaman itu? Dalam sebuah kutipan yang saya ambil dikatakan bahwa zona nyaman adalah keadaan saat segala sesuatunya terasa akrab dan mudah, sehingga kita tidak mengalami banyak stres. Zona nyaman itu memberikan kita kepastian, rasa aman, dan perasaan familiar saat menjalani suatu aktivitas atau kebiasaan. Jadi kurang lebih seperti itulah yang dimaksud dengan zona nyaman. Nah, hari ini kalau kita berbicara mengenai zona nyaman, sebenarnya zona nyaman itu punya pengertian yang positif dan juga pengertian yang negatif. Tapi di antara pengertian positif dan negatif dari zona nyaman, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa zona nyaman yang sebetulnya baik membuat kita jauh dari stres apabila kita sendiri tidak mau keluar dari zona nyaman. Justru itu akan membuat kita tidak berkembang sama sekali. Karena zona nyaman itu sebetulnya dibutuhkan. Untuk apa? Untuk membuat kita lebih rileks, lebih tenang. Tapi justru dalam keadaan seperti itu, banyak hal-hal yang negatif juga bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena ketika kita tidak keluar dari zona nyaman, maka yang pertama, saya dan saudara akan menjadi malas. Yang kedua, saya dan saudara juga akan semakin kecil kemungkinannya untuk bisa mengupgrade diri. Karena sudah terlalu nyaman dengan kondisi dan keadaan kita. Nah, ada satu contoh yang kita akan lihat hari ini di dalam firman Tuhan mengenai zona nyaman. Terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Boleh ditampilkan saja. Satu layar penuh. Baik, saya akan baca, saudara boleh baca di sana. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun ketika para raja pergi berperang, Daud mengutus Yoab bersama hamba-hambanya dan seluruh tentara Israel. Mereka menghancurkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Namun Daud tetap tinggal di Yerusalem. Pada satu petang, Daud bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan-jalan di atas loteng istana raja. Dari loteng itu, ia melihat seorang wanita sedang mandi dan wanita itu sangatlah cantik. Lalu Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang wanita itu dan orang itu berkata, bukankah itu Batsheba, putri Eliam? Ia istri Uria, orang Het itu, dan seterusnya dan seterusnya. Saya stop sampai di ayat yang ketiga saja. Ketika satu saat
di mana seluruh raja pergi berperang, saat itu Daud memilih untuk beristirahat dan menetap di rumah. Dia malah mengutus panglimanya Yoab untuk terjun ke medan perang. Sementara sang raja tidur-tiduran dan bersantai di rumah. Apakah salah? Tidak. Karena saat itu memang kita juga atau mungkin Daud butuh waktu untuk beristirahat. Tetapi yang menjadi masalahnya ketika kita santai, ketika kita lengah, atau ketika kita memilih beristirahat atau menarik diri sementara orang lain sibuk melakukan aktivitas, maka disitulah terjadi banyak celah dan peluang bagi si iblis untuk menghancurkan kita. Dikatakan orang pergi berperang, dia beristirahat di rumah. Orang sedang bertempur, dia tidur dan baru bangun. Dan saat ketika itulah dia melihat Batseba sedang mandi. Bahkan dia mengutus orangnya untuk memanggil Batseba. Padahal sebelum itu orang yang ditanyakan pun sudah menjelaskan siapa Batseba. Batseba adalah istri dari Uria, yang notabene adalah salah seorang tentaranya Daud sendiri. Singkat cerita, saudara tahulah ceritanya di bawah, bahwa akhirnya terjadilah perselingkuhan dan akhirnya Batseba hamil, kemudian Daud pun membunuh Uria suaminya. Yang saya mau tekankan saat ini yang pertama sekali, ketika saya dan saudara memutuskan untuk bisa maju ke tahap berikutnya, untuk bisa mengupgrade diri, untuk sampai pada rencana Tuhan, belajarlah untuk meninggalkan kemalasan. Pak, malas itu kan roh, bukan. Malas itu daging. Makanya kadang-kadang saya juga heran kalau ada anak Tuhan yang menyatakan itu roh. Roh malas, tinggalkan saya. Kemalasan itu adalah daging, sifat daging. Tapi iblis yang menaruhkan, iblislah yang menggoda kita dengan kemalasan. Akhir-akhir ini ada sebuah kalimat yang sering ya kita dengar sama-sama, katanya mager. Dulu saya juga bingung apaan sih mager. Ternyata mager itu malas gerak. Kalau boleh semua kita yang ada di tempat ini hapuslah kalimat mager. Karena dengan sebuah kemalasan saudara sedang membuka celah yang parah untuk kehidupan kita. Jangan pernah malas. Usahakan tetaplah bergerak. Jangan pernah menarik diri. Usahalah tetap ada dalam kerumunan. Supaya saudara tetap bisa bergerak dan fokus kepada sebuah tujuan. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang kedua, nikmati sebuah proses. Banyak orang malas karena dia bilang begini, aduh capek deh. Prosesnya itu rumit, prosesnya itu panjang. Mending gak usah lah, saya tetap ada di sini aja. Ada di dalam lingkungan zona nyaman. Karena saya udah terbiasa di sini, aman, tenang, gak stres. Saudaraku, ketika kita masuk di dalam sebuah upgrading yang Tuhan buat dan persiapkan buat kita. Ketika Tuhan meminta kita keluar dari zona nyaman kita, sesungguhnya saat itu Tuhan sedang mengajari kita sebuah proses. Dan Tuhan mau saya dan saudara bisa tetap ada di dalamnya. Dan melalui proses itu saya dan saudara semakin kuat. Memang Tuhan menjadikan segala sesuatu seperti itu. Semuanya pasti ada lawan katanya. Tidak ada yang seragam.
Tuhan membuat segala sesuatu itu beraneka ragam supaya kita bisa lebih menikmatinya. Di dalam hidup ini coba perhatikan di sekeliling kita. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ada yang manis, ada yang pahit. Sebentar coba kita merenung. Jikalau di dunia ini semuanya sama tinggi, apa yang kita bisa nikmati? Kalau di dunia ini semuanya kurus, bagaimana kita bisa tahu yang gemuk? Dan kalau semuanya yang terjadi dalam hidup kita itu manis melulu, apakah arti pahit buat kita? Jadi Tuhan membawa saya dan saudara ke dalam sebuah proses supaya kita bisa mengenali, oh ini manis, ternyata yang ini pahit ya. Oh ini pahit, oh ternyata manis yang kayak begini ya. Oh itu gemuk, oh yang ini kurus, oh. Tuhan mengajari saya dan saudara masuk dalam sebuah proses supaya kita semakin bijaksana, semakin berhikmat. Dan Tuhan sendirilah yang menambah-nambahkan pengetahuan buat kita semua. Tuhan membawa kita berjalan dari satu titik ke titik berikutnya, sampai ke titik berikutnya, terus. Supaya saya dan saudara semakin dimurnikan, semakin bertambah-tambah pengetahuan, semakin bertambah-tambah hikmat. Saya akan sampaikan satu firman Tuhan, yuk, terambil dari Yeremia 48 ayat yang ke-11. Silakan buka, ditampilkan. Saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Moab hidup tentram sejak masa mudanya, dan ia telah tenang layaknya anggur di atas endapannya. Ia tidak pernah dicurahkan dari satu bejana ke bejana lainnya. Ia tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya masih tetap ada padanya dan aromanya tidak berubah. Jadi di cerita ini dikatakan, ya, jikalau anggur tidak pernah dituangkan dari satu tempayan ke tempayan berikutnya, kemudian dilanjutkan tempayan berikutnya, maka tetaplah ada endapan di bawahnya. Air anggur di atasnya itu rasanya tetap sama, aromanya tetap sama, dan baunya tetap sama. Seorang anak Tuhan jika tidak mau menerima sebuah proses dan menikmati sebuah proses, maka kehidupannya akan tetap sama. Mungkin dari yang menyaksikan tayangan ini ada yang berkata, saya udah selamat, sudah kenal Tuhan lebih dari 10 tahun, mungkin ada yang 15 tahun, 20 tahun, tidak peduli berapa puluh tahun saudara mengenal Tuhan. Selama saya dan saudara tidak mau mengikuti sebuah proses yang sedang Tuhan siapkan dan tidak mau menikmatinya, percayalah, hidup kita tidak akan pernah berubah. Tetap akan di situ saja. Dan tidak heran banyak anak Tuhan pun menjadi batu sandungan bagi anak Tuhan lainnya. Yuk, mari masuk dalam sebuah proses, nikmati proses itu. Melalui proses itulah kita banyak mengenal apa maksud dan rencana Tuhan. Melalui proses itulah kita diperlengkapi. Melalui proses itulah hidup saya dan saudara akan berubah. Aromanya, rasanya, dan baunya akan berubah. Sehingga hidup kita membawa bau yang harum buat kemuliaan Bapa di sorga. Yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Mari bergerak. Dan tetap bergerak. Just moving and keep moving. Bergerak, dan bergerak. Jangan mau tinggal diam. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan.
Jika kita berkata kita masuk ke dalam kota, padahal kelaparan ada di dalam kota, maka kita akan mati di sana. Dan jika kita duduk di sini, maka kita akan mati juga. Oleh karena itu, marilah kita pergi dan merebahkan diri di perkemahan orang Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup. Namun, jika mereka membunuh kita, kita akan mati. Maka bangkitlah mereka pada waktu senja dan pergi ke perkemahan Aram. Ketika mereka sampai di pinggir perkemahan orang Aram itu, tidak ada seorang pun di sana. Sebab Yahweh telah membuat perkemahan Aram itu mendengar bunyi kereta perang, bunyi kuda, dan bunyi pasukan besar. Lalu mereka berkata kepada yang lain, lihatlah, Raja Israel telah menyewa raja-raja orang Het dan raja-raja orang Mesir untuk datang melawan kita. Maka demi nyawanya mereka bangkit melarikan diri pada waktu senja itu dengan meninggalkan kemahnya, kudanya, keledainya, dan tempat perkemahan itu begitu saja. Jadi dikisahkan di sini ada 4 orang kusta yang duduk di luar pintu gerbang Israel, Yerusalem. Nah, saat itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, terjadi kelaparan yang sangat berat, yang sangat parah. Karena kota itu dikepung, orang Israel dikepung oleh pasukan tentara Arab. Jadi yang di dalam tidak bisa keluar, yang di luar pun tidak bisa masuk ke dalam kota. Kelaparan yang begitu sangat ngerinya, sehingga dikatakan di ayat di atasnya itu saudara bisa lihat kepala keledai harganya sekian, bahkan tai burung merpati, itu pun dijual belikan untuk menjadi makanan karena tidak ada lagi yang bisa dikonsumsi saat itu. Kelaparan yang begitu parahnya. Dan tentara Aram mengepung habis kota itu. Pada saat kejadian itu ada 4 orang kusta yang diasingkan dari kota dan duduk di luar pintu gerbang. Pintu gerbang kota jauh sekali. Nah, keempat orang kusta ini akhirnya memutuskan untuk pergi menyeberang ke perkemahan orang Aram, tentara Aram, daripada memilih masuk ke dalam kota, karena mereka tahu ada kelaparan. Jikalau mereka duduk tetap di depan pintu gerbang, mereka pun tetap akan kelaparan. Pilihan mereka, ayo pergi bergerak. Kalaupun kita memang harus mati karena dibunuh tentara Aram, kita pasti akan mati. Sama seperti kita duduk di sini atau kita masuk ke dalam kota. Tetapi ada pilihan lain. Jikalau mereka mengizinkan kita makan, sekalipun itu sisa-sisa makanan mereka, kita akan tetap hidup. Akhirnya singkat cerita, keempat orang kusta itu memutuskan untuk melangkah mendatangi perkemahan tentara Arab. Alangkah terkejutnya mereka, sesampainya mereka ke perkemahan itu, mereka menjumpai perkemahan itu ditinggalkan begitu saja, kosong. Mereka bahkan tidak sempat membawa apapun yang menjadi bekal mereka. Makanan, semua pakaian, harta, dan segala sesuatu yang mereka pernah rampas dalam peperangan mereka tertinggal begitu saja di perkemahan. Dan nampak sekali bahwa mereka sedang pergi terburu-buru melarikan diri. Dan itu membuat mereka kebingungan. Yang tadinya hanya berharap dapat makan, sisa-sisa pun ya puji Tuhan. Tapi justru saat itu mereka mendapati semuanya lengkap. Mereka bisa mengambil atau memiliki apapun yang ada di sana. Yang menariknya, dalam kisah ini, mereka pulang ke kota dan memanggil orang-orang Israel di sana untuk keluar, menikmati berkat itu bersama-sama. Saudaraku, tahukah saudara bahwa orang kusta di dalam Bible itu menceritakan tentang orang yang sama sekali tidak masuk hitungan. Orang yang terbuang, bahkan orang yang terkutuk. Mereka hidup diasingkan bahkan ke pintu gerbang kota.
Keempat orang inilah gambaran orang-orang yang seperti itu. Tapi justru dari 4 orang yang bukan siapa-siapa, Tuhan mendatangkan kemenangan yang luar biasa bang. Sebuah bangsa yaitu Israel. Ketika mereka menetapkan hati, memutuskan untuk bergerak maju, saat itu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tahukah saudara, ketika saya dan saudara menetapkan hati untuk melangkah maju, maka Tuhan terlebih dahulu melangkah maju buat kita. Dikatakan tadi sama-sama kita baca, ketika mereka berjalan, maka Tuhan membuat orang Aram mendengarkan derap kuda, derap kereta, dan pasukan tentara yang berlaksa-laksa. Dan itu membuat mereka ketakutan, akhirnya kabur. Coba saudara pikirkan, orang yang sakit kusta, orang yang bukan siapa-siapa dan tidak makan berhari-hari, atau mungkin ya kita nggak tahu berapa lama mereka nggak pernah minum. Sekuat apa tenaga mereka, tetapi Tuhan bisa membuat langkah kaki yang gontai, mungkin langkah kaki yang hampir-hampir tidak terdengar itu seperti raungan mesin perang yang sedang melaju menuju tentara Aram. Dan itu membuat kegentaran yang sangat hebat, membuat mereka lari kocar-kacir pulang tanpa membawa apapun. Saya dan saudara bukanlah orang kusta. Saya dan saudara adalah harta yang paling berharga di mata Yesus. Jikalau orang yang terbuang seperti mereka bisa Tuhan ubahkan untuk mendatangkan berkat yang luar biasa bagi satu bangsa, bagaimana lagi dengan saya dan saudara yang ditebus oleh darah Tuhan sendiri? Mari bergerak. Just moving and keep moving. Keluar dari zona nyaman. Karena di luar sana Tuhan sedang siapkan sebuah berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Mereka hanya memikirkan jangankan sesuap nasi, mungkin sisa-sisa nasi basi, nasi yang kemarin mereka bisa makan untuk menyambung nyawa mereka. Tapi justru Tuhan berikan seluruh tenda perkemahan dari ribuan tentara itu. Seluruh harta dan rampasan perang ditinggalkan begitu saja bagi mereka. Mungkin kita berpikir, Tuhan kasih saya pekerjaan yang seperti ini saja. Tapi Tuhan bilang, oh bukan hanya pekerjaan. Aku berikan lebih dari sebuah pekerjaan. Aku berikan pasangan hidup. Aku berikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Aku berikan segala sesuatu yang terbaik bagimu. Syaratnya apa? 1. Melangkah keluar. Jangan berdiam diri. Puji Tuhan, sampai di sini sharing firman Tuhan. Saya percaya Tuhan sendiri berbicara bagi semua kita yang menyaksikan tayangan program ini, pribadi lepas pribadi. Dan doa saya dari tempat ini, biarlah semua saudara menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk menjadi saluran berkat, garam dan terang bagi banyak orang. Karena untuk itulah Tuhan menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih buat kesempatan ini kami mendengarkan firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya semua firman-Mu ya dan amin. Dan dari semua yang Kau janjikan bagi kami, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya tergenapi. Kami terima firman ini dan tidak ada lagi di antara kami yang tinggal diam di dalam zona nyaman. Kami keluar dari sana karena kami tahu begitu kami keluar, Tuhan sudah terlebih dahulu melangkah di depan kami, menyatakan setiap mujizat, mengerjakan setiap keajaiban. Kami terima firman-Mu, kami terima janji-Mu, kami terima semua kemenangan dan masa depan di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus, Tuhan, Raja, Sahabat, dan Kekasih kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Yesus HaMashiach, bless you. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Grace Unity pada malam hari ini. Buat teman-teman yang merasa terberkati melalui pelayanan GIC People, teman-teman bisa men-scan
QR code yang tertera pada layar kalian. Dan buat teman-teman yang rindu untuk melayani Tuhan melalui komunitas GSI People, teman-teman bisa mengisi link yang tertera pada kolom deskripsi. Dan buat teman-teman, supaya tidak tertinggal video-video dari kami, teman-teman bisa subscribe, like, and share akun YouTube kami yaitu GSI People, supaya semakin banyak jiwa-jiwa di luar sana mengenal akan kasih Yesus yang sesungguhnya. Dan jangan lupa juga memfollow akun Instagram kami GSI People dan bisa mengupload ibadah pada malam hari ini melalui story kalian dan bisa di tag akun Instagram kami yaitu GSI People. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.